إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. ثم قال الشارح وفقه الله: قوله ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصى الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاصٍ أو مخالفات كما فعل الخوارج، فهذا له حكم الخوارج. والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا يعني من جنسه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوزوا حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم فيجب قتالهم وذلك لأجل كف شرهم عن المسلمين. Sekarang manhaj yang sangat penting dalam manhaj salafus salih. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, barang siapa yang keluar, maksudnya memberontak kepada penguasa dari penguasa kaum muslimin, maka dia khawarij. Yani dia berpaham khawarij. Dan barang siapa yang memecah persatuan kaum muslimin dengan melakukan pemberontakannya dan menentang dalil-dalil dari Nabi SAW, terus dia mati dalam keadaan dia tidak berbaiat kepada pemimpin yang sah, maka dia mayatnya adalah jahiliyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini barang siapa yang keluar dari ketaatan waliul amr. Perhatikan di sini ya jemaah, kalimat waliul amr di sini maknanya adalah penguasa muslim. Syarat muslim ini ada dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada pemimpin kalian dari kalian. Dari kalian di sini maksudnya siapa? Muslimin. Yang kedua, ketaatan kepada penguasa itu fil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, yakni tidak maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah yang Maha menciptakan. Jadi waliul amr, ketaatan kepada waliul amr itu tadi. Kemudian barang siapa yang memecah persatuan kaum muslimin, tidak mau taat kepada penguasa yang sah, ya, dengan alasan atau dalil, ya, kalau ini bukan dalil, itu syubhat, ya, yaitu bahwa waliul amr, pemimpin atau penguasa itu melakukan maksiat atau menyelisihi syariat. Nah, inilah pemahaman khawarij. Jadi walaupun penguasa itu melakukan maksiat,
Iya. Iya, tidak sampai kafir ya. Menguasai itu melakukan maksiat, tetap kita tidak boleh memberontak. Iya, kita doakan dia semoga diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh melakukan apa dalam artian nasihat secara terang-terangan. Iya, ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu ya jamaah. Jadi gimana kalau menasihati penguasa yang melakukan maksiat? Ya langsung berdoa. Zaman sekarang kan ada WA, ada lewat pesan. Barangkali dia punya medsos apa khusus, maka dinasihati secara langsung lewat pesan. Insya Allah gak diapa-apain. Iya, kan ada kirim pesan, nah kirim di situ sudah kasih nasihat. Begitu ya kawan. Saya pernah ngasih pesan atau nasihat kepada seorang menteri top di Indonesia. Waktu itu dia membela apa namanya LGBT, ya kan? Nah, langsung saya kasih nasihat lewat kirim pesan itu. Langsung dia ralat. Dia terima nasihat kita. Nah, berarti manfaat nasihat itu ya kawan. Kemudian itu merupakan yakni orang-orang yang memberontak itu berpaham Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok yang sesat yang muncul ya bibitnya di zaman Rasulullah SAW. Maksudnya ada orang yang apa namanya sebagai apa namanya akar atau asal muasal daripada pemahaman Khawarij. Mereka ini orang ini dinamakan Dzul Khuwaisirah. Bagaimana orang ini? Ketika Rasulullah SAW membagi zakat, ya, dan Nabi mengutamakan kepada mu'allafah, orang-orang mu'allafah. Diberikan satu orang itu 100 ekor onta. Ada 3 tokoh mu'allaf itu, masing-masing 100 ekor onta. Sedangkan sahabat Ansor sama sekali tidak dikasih sama Rasul. Nah, tiba-tiba muncul ini Dzul Khuwaisirah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, adillah, kau tidak adil. Di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa yang dibagi oleh Nabi itu adalah harta rampasan perang, bukan zakat, tapi apa? Harta rampasan perang. Nah, kemudian orang ini dalam sebuah riwayat jenggotnya lebat jenggotnya, dan dia dengan kasar mengatakan kepada Rasulullah, adillah engkau wahai Muhammad, kau tidak adil. Kan? Ya, ini kasar dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, celaka kamu. Siapa yang adil jika aku tidak adil? Makanya Nabi SAW setelah itu berpidato, ya, bahwasanya Nabi ketika membagi harta rampasan perang itu berdasarkan petunjuk dari Allah. Ketika Nabi tidak memberi kepada sahabat-sahabat senior, sahabat Ansor termasuk nggak dikasih, apalagi muhajir, yang dikasih mu'allaf. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, bukankah apa kalian mau pilih yang mana? Kalian pulang ke Madinah membawa onta atau membawa Rasulullah? Masya Allah. Ya Rasulullah, kami membawa engkau lebih baik. Jadi lah yang mu'alaf tadi itu, yang 3 tokoh itu yang masuk Islam itu, akhirnya dia Masya Allah, yang tadinya sangat benci dengan Rasulullah SAW, akhirnya sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah, jadi apa yang dilakukan Nabi itu bukan dari hawa nafsunya. Ma yantiqu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yani apa yang Nabi ucapkan bukan dari hawa nafsunya, tapi itu dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, waktu itu ketika orang Dzul Khuwaisirah ini mengatakan kepada Rasulullah dengan perkataan yang kasar itu, adillah engkau wahai Muhammad, maka Rasulullah SAW menyatakan, celaka kamu. Siapa yang adil jika aku tidak adil? Ya, maka waktu itu dalam sebuah riwayat
Umar atau Khalid berkata kepada Rasulullah radhiyallahu anhu, biarkan aku penggal lehernya orang ini ya Rasul. Maka Nabi melarang. Kenapa Nabi melarang ya? Karena Nabi tidak ingin dikatakan orang kafir bahwa Nabi membunuh sahabatnya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, akan keluar dari jenis semisal orang ini satu kaum yang kalian, wahai para sahabatku, merasa remeh sholat kalian dibandingkan dengan sholatnya mereka. Jadi kaum Khawarij ini kaum yang rajin sholat 5 waktu udah pasti, tapi mereka ini rajin sholat malam. Bayangkan, malam itu rajin sholat mereka. Kemudian sampai para sahabat merasa kalah sholat mereka dibandingkan dengan Khawarij. Kemudian mereka itu baca Quran, ibadah kalian kalah dengan ibadah mereka. Ini kalian merasa ibadah kalian kalah dengan ibadah mereka. Dalam sebuah riwayat dalam nas hadis, siyamukum ala siyani atau ila siyani. Ini kalian merasa remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'ul Quran, mereka ini baca Quran. Syuh, mereka ini baca Quran, tapi la yatajawazu hanajirah, tidak sampai di kerongkongan mereka. Maksudnya ada dua makna. Yang pertama, la yafham au yukhti'una fil faham. Yaqra'ul Quran, mereka baca Quran tapi keliru pemahamannya. Buktinya mereka memberontak, tidak mengikuti manhaj para sahabat. Kemudian yang kedua, makna tidak sampai di kerongkongan bacaan itu, ini Allah tidak menerima bacaan mereka. Ini sampai kerongkongan aja nggak bisa naik ke langit. Jangankan langit, kerongkongan aja nggak sampai. Jadi nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla bacaan Quran mereka. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka, sebab memerangi Khawarij itu pahala bagi orang-orang yang memerangi mereka. Maka wajib memerangi mereka. Ya, di sini yang memerangi ya penguasa ya. Makanya Ali bin Abi Thalib memerangi mereka di Nahrawan. Kemudian supaya apa? Untuk mematahkan kejahatan mereka terhadap kaum muslim. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala wa hadha idza adharu silah wa hamalu silah amma mujarradu annahum yadhharuna ra'y al-khawarij wa yatakallamuna walakin la yuqatilun wa laysa ma'ahum silah fa nahnu nunkiru 'alaihim wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Nah, ini penting ya, ikhwan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, apabila mereka membawa pedang, maksudnya membawa senjata, ya, maka mereka diperangi. Iya, walaupun sampai tumpah darah mereka. Tapi jika mereka hanya dengan ucapan, ya, tapi tidak membawa senjata dan tidak memerangi, ya, ini mereka menganjurkan orang untuk memberontak, tapi dia tidak bawa senjata dan yang disuruh juga nggak punya senjata. Maka yang seperti ini tidak diperangi tapi diingkari. Ya, termasuk yang para ulama zaman sekarang ya ikhwani, membantah sebagian dai yang mengkritik penguasa terang-terangan di medsos atau di mimbar-mimbar. Iya, itu diingkari karena itu ittijahnya Khawarij. Begitu. Jadi penguasa itu harus dijaga kehormatannya dan didoakan. Kalau mau ngasih nasihat secara langsung, berdua, baik offline atau online. Maksudnya online tuh langsung ke WA dia atau ke pesan medsos dia, hanya dia yang baca, bukan orang lain. Lanjut. Lakin idza sara lahum syauqah wa saru yuqatiluna al-muslimina fala yajuzu lil muslimina an yatrukuhum bal yajibu 'ala wali al-amri an yuqatilahum wa yajibu 'ala al-muslimina an yakunu ma'a wali al-amri 'alaihim kama hasala fi khilafati Ali radhiyallahu anhu lamma qatala al-khawarij fi
Ya, tapi apabila mereka ini awalnya nggak punya senjata, Khawarij, tiba-tiba mereka kuat dan punya senjata, maka harus diperang. Apalagi mereka memerangi kaum muslimin, tidak boleh dibiarkan mereka. Maka wajib penguasa untuk memerangi Khawarij. Begitu pula kaum muslimin bersama penguasa mendukung penguasa untuk memerangi mereka. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memerangi Khawarij di Nahrawan. Nahrawan itu sebuah daerah di Iran. Jadi awalnya di Basrah orang-orang Khawarij itu membunuh Abdullah bin Khabbab ibn al-Ard. Nah, beserta istrinya yang lagi hamil dan juga membunuh janinnya dan dihanyutkan di sungai Dajlah. Nah, kemudian akhirnya itu yang sebagaimana sudah saya sampaikan, itu nasihat dari dari Ibnu Abbas kepada mereka. Kemudian juga akhirnya mereka tidak menerima nasihat, ya kecuali sebagian dari mereka tobat. Nah, sebagiannya nggak mau terima nasihat itu, akhirnya dikejar sama Ali bin Abi Thalib beserta pasukannya sampai di Nahrawan. Sehingga terjadilah peristiwa perang di Nahrawan, di Iran, ya. Dan mereka dihabisin di sana oleh pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Lanjut. Wa sahabatu ilaihi wa qatalu ma'ahu al-khawarij hatta qatalahum syarra qitla. Nah. Wa nala bidzalika al-ajr alladhi wa'ada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Ya, coba lihat ya, kawan. Pahala bagi orang yang memerangi Khawarij, yang memberontak. Lanjut. Wa hadha min fadaili Ali radhiyallahu anhu wa fadailuhu katsira wa minha annahu qatala al-khawarij wa hafaza fihim qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan keutamanya banyak sekali, ya. Khalifatul Rasyid yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dia diberi kemuliaan oleh Allah azza wa jalla memerangi kelompok Khawarij. Qawluhu qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatan jahiliyatan fal khawarij hum alladhina shaqqu 'asal ta'ah wa kharaju 'ala wali al-amr wa kadzalika hum alladhina yukaffiruna al-muslimina bil kaba'ir allati duna syirk falahum 'alamatan al-'alamatu al-ula khurujuhum 'ala wali amri al-muslimina wa muhawalatihim khal'a wali al-amr. العلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وهو الزيادة في الدين والزيادة على المشروع في إنكار المنكر هذا هو الغلو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل منهم غلوا في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين. Di sini kata pensyarah hafizahullah bahwa Khawarij mereka itu memecah belah persatuan kaum muslimin, memberontak dan tidak mau taat kepada penguasa yang sah dari kaum muslimin. Dan juga mereka ini ciri mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar selain syirik, di bawah syirik. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa Khawarij itu memiliki dua sifat atau tanda. Yang pertama, mereka memberontak dengan senjata, ya, begitu ya jemaah. Kemudian yang kedua yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar di bawah syirik. Inilah yang apa penyebab mereka melakukan dua hal itu? Ya karena mereka melakukan ghulu. Ghulu itu artinya berlebihan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita jangan sampai kita berlebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu, jauhilah kalian melebihi batas.
Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian karena melebihi batas. Jadi begini ya kawan, syaitan menggoda orang Islam itu terbagi dua. Yang pertama orang-orang yang soleh, istiqomah, ya, konsisten dia. Masya Allah dia hafal Quran kadang-kadang. Maka digoda sama syaitan supaya apa? Ghulu, berlebihan, sehingga masuk ke dalam takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Dan juga akhirnya mereka memberontak juga, karena merasa bahwa penguasa ini sudah melakukan maksiat sehingga harus diperangi. Nah ini khawarij. Maka kita harus belajar akidah dan manhaj salafus saleh, supaya kita tidak tergelincir sebagaimana orang-orang yang tergelincir. Nah, jadi syaitan mendatangi orang soleh itu dengan kalimat, kau tidak cukup ini, kau harus melebihi ini. Akhirnya dia berlebihan, mengkafirkan, memberontak, gitu ya kawan. Bahkan menghalalkan darah penguasa dan aparat, membunuh aparat dan lain sebagainya. Atau pernah dengar ya kawan, ada atau pernah lihat, pernah dengar itu yang bom bunuh diri di masjid, polsek atau polres di Cirebon. Nah itu aparat, apa salahnya aparat ya? Polisi. Mereka itu ya orang tua, anak-anak kaum muslimin, mereka juga cari kerja, ngatur lalu lintas. Apa salahnya orang ngatur lalu lintas? Di situ ada reskrim juga yang memburu para penjahat. Lah kenapa dibunuh? Apalagi waktu sholat Jumat, bom bunuh diri lagi. Nah ini sudah khawarij, ya. Adapun yang kedua, yaitu orang-orang Islam yang tafrid itu fasik, kadang meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Maka digoda sama syaitan supaya tambah fasik. Nah, hati-hati kita. Antum tahu tokoh ISIS di Indonesia, tahu antum? Siapa tokoh ISIS Indonesia? Namanya Aman Abdurrahman. Dia itu hafid Quran. Iya. Saya nggak perlu sebutkan lulusan mana, yang penting pokoknya dia hafal Quran. Dia sarjana. Tapi dia tergelincir bersama khawarij. Begitu pula kepingin melebihi batas di dalam mengingkari kemungkaran, ya, sampai memberontak. Inilah ghulu yang menyebabkan khawarij melakukan pemberontakan. Ghulu di dalam ibadah sampai mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Lanjut. Qauluhu khalafa al-athar, yakni khalafa al-ahadits al-warida an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi luzumi ta'ati wali amri muslimin. Sahih. Mereka menyelisih hadis-hadis yang sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban taat kepada penguasa muslim dalam hal yang ma'ruf dan tidak boleh memberontak. Wa mitatuhu mitatan jahiliyatan ay li anna fihi khaslatun min khisal al-jahiliyah li anna al-araba fil jahiliyah kanu mutafarriqina ila qabail laysa lahum imamun yajma'uhum bal kullu qabilatin mustaqillatun bi nafsiha wa tughiru 'ala al-qabilati al-ukhra wa lam yajtami'u illa ba'da ma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam da'ahum ila al-islam fa aslamu wa sarat tahta rayatan wahidatan. ولهذا قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kemudian kata penulis, bahwa orang siapa yang memberontak terus mati dia, maka dia bangkai jahiliyah, matinya jahiliyah. Kenapa? Karena di zaman dahulu, di zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus, itu kabilah Arab itu terpecah-pecah, tidak ada penguasa yang menyatukan kabilah-kabilah itu. Masing-masing kabilah punya pemimpin sendiri-sendiri.
dan mereka sering perang gara-gara ada perselisihan di antara mereka. Tidaklah mereka bersatu kabilah-kabilah itu kecuali setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dan mengajak mereka kepada Islam. Maka mereka masuk Islam sehingga mereka berada di satu bendera, yaitu di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat yang Allah beri pada kalian ketika kalian dulu di zaman jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah satukan hati kalian dan kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Lanjut. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون هذا من ثمرة طاعة ولي أمر المسلمين كل هذه الخيرات تحصل انبساط الأمن وطلب الرزق وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق بسبب أمن الطرق أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ويشرون خوفا على أنفسهم هذه من فضائل الجماعة وطاعة ولي الأمر. Sahih wallah. Yaitu kemudian dibawakan dalil oleh Syekh Shalih Fauzan. Wadhkuru, ingatlah, kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah kalian ketika kalian sedikit dan kalian lemah di bumi, kalian takut kalau diserang oleh manusia. Maka Allah lindungi kalian dan Allah kuatkan kalian dengan pertolongan darinya, dan Allah beri rezeki kalian dengan yang halal agar kalian bersyukur pada Allah. Ini ayat ini berkaitan dengan buah manis daripada ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Semua kebaikan ini akan didapatkan dengan ketaatan kepada penguasa kaum muslimin yang sah, taat dalam hal yang ma'ruf dan tidak memberontak, dan mendoakan penguasa dengan doa-doa kebaikan. Apa buahnya? Aman. Aman. Coba ya kawan, kalau misalnya tidak ada penguasa, apa yang terjadi? Tidak ada penguasa, tidak ada aparat. Aparat lepas tangan. Akhirnya terjadi penjarahan. Betul nggak? Terjadi penjarahan. Pernah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah, dia cerita di videonya itu bahwa dia pernah berdakwah di sebuah negara di Afrika. Nah, ketika mau pulang, tiba-tiba di bandara itu lampunya mati. Lampu mati. Kemudian dia diberitahu, "Syekh, ini sekarang terjadi kudeta dan terjadi penjarahan di mana-mana." Dan itu Syekh tertahan selama 4 jam. Bayangkan coba. Jadi selama 4 jam terjadi pemberontakan itu tidak aman. Hatta orang mau pergi di bandara nggak bisa pergi. Lampu mati. Pemberontak menguasai bandara, ya apa coba? Ya kan? Terjadi penjarahan di mana-mana, di seluruh negeri waktu itu katanya. Coba perhatikan ya kan, betapa pentingnya negeri itu memiliki penguasa yang sah. Ya, siapa pemimpin kita? Ya sekarang ini ya presiden kita itu. Dan nanti siapa lagi? Ya yang menang pemilu kemarin. Ya sudah, itu presiden kita ya. Ya kita doakan dia, semoga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sifat amanah, dan dijauhkan dari khianah, dan diberi menteri-menteri yang amanah, dan juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa kita untuk penguasa kita. Iya. Dan alhamdulillah selama ada penguasa aman sudah. Antum mau belanja, mau berdagang, mau ngajar aman. Coba kalau terjadi perang, pemberontakan antar angkatan, waduh, tiarap kita orang, ya kan? Kayak di mana sih kemarin tuh? Sudan apa Somalia itu? Sudan. Itu perang antar angkatan. Iya, semua pelajar Indonesia yang ada di Sudan dipulangkan. Iya, kedutaan besar juga pulang. Semua stafnya nggak aman sudah.
Bahkan ada rudal roketnya itu jatuh di depan kamarnya mahasiswa. Ya untung aja dia nggak kena. Gak bisa belajar ya. Nggak tahu apa sudah selesai apa belum itu perang saudara di Sudan. Maka kondisi yang aman, ada penguasa yang disegani, ya itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga rezeki mudah. Manusia mudah mendapatkan rezeki karena jalanan aman, tidak ada begal, tidak ada pemberontak. Tapi kalau manusia ketakutan karena ada peperangan, tentu tidak ada lagi orang bisa safar, tidak bisa jual beli karena takut. Akhirnya mereka sembunyi di bawah rumah-rumah mereka, bunker itu. Takut ada bom nyasar ke rumahnya. Inilah keutamaan persatuan di sebuah negara, taat kepada penguasa. Lanjut. Amal khuruju ala wali al-amri wa syaqqa asata'a fayalzamu minhu awalan tafriqu jama'atil muslimin, thaniyan safku dima'i bighairi haqq, thalithan tasallutul adu li'anna al-aduwa yafrahu bihadha wa lidzalika tajiduna al-kuffara yafrahuna bi inshiqaqil muslimina wa yufarriquna al-muslimina wa yusa'iduna al-fi'ata ad-dhalata wa yamudunaha bis-silah wa yamudunaha bit-takhtiti min ajli an takhruja ala jama'atil muslimina wa yahsulu tafarruqa fil muslimina fayaghnimuna minhum ghanimatan kama huwa al-hasilu fa hadha kulluhu natijatan li tafarruqil kalimah wa ma'siyatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruji ala wali amril muslimina. Al-hasil anna man laysa lahu imam fa innahu kalladhi ya'ishu fil jahiliyah wa idza mata famitatuhu jahiliyatan wa laysa ma'nahu annahu yakfur lakin ma'nahu annahu yakunu fihi khasratun min khisalil jahiliyah haitsu la yadkhulu tahta ta'ati imamin wa ya'ishu al-fawda. Adapun memberontak penguasa yang sah dan memecah belah persatuan, maka akibat buruknya adalah memecah persatuan kaum muslimin. Kemudian tumpah darah, ya, orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian musuh akan bisa menguasai, karena salah satu taktik penjajah itu adalah mengadu domba. Akhirnya bisa dikuasai dengan adu domba itu. Musuh akan senang. Oleh karena itu orang-orang kafir senang kalau umat Islam itu pecah, ya. Dan mereka ingin memecah belah kaum muslimin. Dan mereka membantu kelompok-kelompok sesat, dan mereka bantu dengan senjata. Supaya apa? Supaya memberontak. Nah, kenyataan ternyata ISIS itu dibantu siapa? Intelijen Amerika. Siapa yang bilang? Itu mantan lawannya siapa itu? Mantan istrinya Bill Clinton. Itu yang mengatakan terang-terangan bahwa ISIS itu proyekan, dibantu oleh Amerika. Memang Amerika tidak ingin ada perdamaian di antara kaum muslim, tidak senang adanya persatuan kaum muslim. Ya, kenapa? Karena dengan adanya perang itu senjata mereka laris, ekonomi tambah kuat, dolar semakin kuat. Jadi mereka tidak senang kalau ada perdamaian. Itu. Maka perdamaian ini penting. Kemudian sehingga dengan adanya pemberontakan itu terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Itulah bahaya pecah belah kalimat kaum muslimin dan mendurhakai Rasulullah dan memberontak pemimpin kaum muslimin. Di Indonesia pernah terjadi pemberontakan oleh PKI. Ini sejarah nggak bisa ditutupi, ya kawan. Yang masyhur mereka melakukan pemberontakan 2 kali. Itu pada tahun 48 ketika pemerintah Indonesia mau menghadapi Belanda, mau masuk yang kedua kalinya Belanda. Itu PKI memberontak di Madiun. Musuh namanya, musuh. Ya. Akhirnya musuh ini diperangi kaum muslimin. Alhamdulillah mati dah dia. Kemudian tahun 65 PKI memberontak itu. Jelas sudah itu. Itu sejarah tidak bisa dibantah.
Mereka membantai berapa jenderal. Dan juga sebelumnya para ulama, para kiai, mereka pun sejarahnya lengkap, ada tertulis di sejarah Indonesia. Tiba-tiba ada anak-anak keturunannya PKI zaman sekarang ingin merubah sejarah. Gak bisa. Umat Islam gak bisa dibohong, kecuali kalau umat Islam tidak mengerti sejarah. Maka kita harus tahu sejarah ya kawan. Siapa pemberontak itu? Dan alhamdulillah umat Islam bukan pemberontak. Umat Islam tidak memberontak, alhamdulillah. Yang memberontak itu PKI. Mereka lah yang memberontak. Mereka ingin menguasai negeri ini dengan cara pemberontakan dan kudeta. Masih ada waktu kah? Hah? Kurang menit. Lanjut. Faslun jadid. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa la yahillu qitalu sultan wa la al-khuruju alayhi wa injara wa dhalika liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari isbir wa in kana 'abdan habashiyyan wa qawluhu lil ansar isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd wa laysa min as-sunnah qitalu sultan fa inna fihi fasadud dunya wad din. Thumma qala syari wa faqahullah la yajuzu li ahadin an yuqatila sultan بأن يخرج عليه بالسلاح لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. قوله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإنجاره أي يحرم قتال السلطان يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. Nah, sekarang dibahas secara khusus oleh penulis rahimahullah tentang larangan perang memerangi penguasa. Perang, ya, angkat senjata. Walaupun penguasa itu melakukan maksiat. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, isbir, sabarlah. Walaupun dia itu adalah penguasa kamu itu adalah seorang budak dari Habasyah. Kemudian di sini jamaah sekalian, apa hukumnya memerangi penguasa dengan senjata? Itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij terhadap penguasa kaum muslimin. Siapa pertama kali memberontak ya kawan di tubuh umat Islam? Yaitu yang membunuh Utsman. Itu Khawarij. Yang memberontak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuh Utsman, itu Khawarij. Nah, gara-gara pemberontakan itu akhirnya banyak perselisihan di antara kaum muslim. Iya. Dan banyak tumpah darah. Sampai mereka akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Kalimat wa injarah, lanjut. Wa injarah ay hasala minhu jawrun aw dhulmun fa innahu yasbiru ala dhalik lianna as-sabra ala dhalika ma'a ma fihi min ad-darar akhaffu min ad-darar alladhi yahsulu bil khuruj alayhi. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. Masya Allah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau menyatakan, ini kenapa dilarang memerangi penguasa walaupun dia zalim? Ya, sebab sabar dengan penguasa yang zalim, tidak memberontak, itu madaratnya lebih ringan daripada memberontak. Sebab madarat yang ditimbulkan, madarat yang ada ketika seorang muslim sabar dengan taat kepada penguasa yang zalim, itu jauh lebih ringan daripada madarat yang muncul ketika memberontak. Begitu ya kawan. Dalilnya kaidah fiqhiyah, yaitu irtikabu akhaffi ad-dararain lidaf'i a'lahuma. Ini kaidah fiqhiyah Ustaz ya. Baik. Yaitu menerima madarat yang lebih ringan dalam rangka untuk menolak madarat yang lebih berat, lebih besar. Itu ya kawan. Makanya ketika di zamannya Anas bin Malik masih hidup, itu ada seorang wakil daripada umara namanya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi.
Dia banyak membunuh orang. Puluhan ribu yang dibunuh. Orang Islam yang dibunuh itu banyak sama dia. Termasuk Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Jubair, itu dibunuh sama dia. Maka orang-orang mendatangi Anas bin Malik, masih hidup Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Anas menyatakan, isbiru, sabar kalian, jangan memberontak. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarru minhu hatta talqaw rabbakum. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah, min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sabar kalian, jangan memberontak. Sungguh tidak ada suatu zaman kecuali yang zaman berikutnya lebih buruk daripada sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Demikian aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya penguasa, alhamdulillah aman ya, bisa berdakwah. Coba kalau perang nggak bisa dakwah, nggak bisa salat jamaah, takut nanti ada rudal nyasar, ya kan? Alhamdulillah, bersyukurlah pada Allah. Ada pertanyaan kan? Sudah habis waktu. Sudah, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.